Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Asmar, NIM 24 OSP 030. Saya di sini akan menjelaskan tentang merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Yang akan saya bahas di sini yang pertama yaitu ada pengertian PLC, yang kedua komponen utama PLC, sejarah PLC, kelebihan PLC dibandingkan relay, klasifikasi PLC, spesifikasi dari merek dan tipenya, wiring rangkaian daya dan kontrol, dan ladder diagramnya. Ya, yang pertama ada tujuan proyek. Mengetahui cara kerja PLC dalam mengontrol forward dan reverse. Yang kedua, membandingkan sistem kontrol PLC dengan sistem relay. Yang ketiga, mendesain rangkaian forward reverse dengan PLC. Yang keempat, membuat ladder diagram sesuai logika kontrol. Adapun pengertian PLC yaitu PLC sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu Programmable Logic Controller, yang adalah perangkat elektronik berbasis mikroprosesor yang digunakan untuk mengendalikan mesin atau proses industri secara otomatis. Komponen utama PLC yang pertama power supply yang berfungsi memberi daya ke semua bagian PLC. Yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit, yaitu otak dari PLC yang mengeksekusi program. Ada memori yang menyimpan program dan data, input modul yang menerima sinyal dari tombol atau sensor, ada output modul mengirim sinyal motor ke lampu dan relay, ada input atau output interface penghubung antara CPU dengan input dan output, ada programming device, communication interface untuk komunikasi dengan HMI, SCADA atau PLC lain. Sejarah PLC yaitu sebelum 1960-an, industri pakai relay dan kontaktor rumit dan sulit diubah. Pada tahun 1968, PLC pertama yaitu Modikan 084 dibuat oleh Before Associates untuk General Motor. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, PLC mulai dipakai luas, muncul merek Siemens, Omron, dan Allen Bradley. 1990-an sampai sekarang PLC makin canggih, lebih kecil, cepat, mendukung komunikasi. Intinya adalah PLC lahir untuk menggantikan sistem relay dengan kontrol yang fleksibel, mudah diprogram, dan efisien. Ya, kemudian ada kelebihan PLC dibandingkan relay konvensional. Yang pertama, fleksibel, program bisa diubah tanpa merombak wiringnya. Yang kedua, hemat ruang, ukuran lebih kecil dibanding panel relay besar. Yang ketiga, pemeliharaannya lebih mudah. Yang keempat, lebih cepat dan andal. Yang kelima, ekonomis, lebih murah untuk sistem besar atau relay butuh banyak komponen. Yang kelima, mendukung komunikasi, bisa terhubung ke HMI, SCADA, dan komputer. Yang keenam, fungsi kompleks, bisa menjalankan logika, timer, counter, hingga PID control. Dan berikutnya ada klasifikasi PLC. Menurut ukuran dan kapasitas, yang pertama mikro PLC 120 input atau output untuk mesin kecil, contohnya Omron CP1E, Siemens logo. Yang kedua, medium PLC 128 sampai 1024 input atau output untuk lini produksi menengah, contoh Mitsubishi FX3U, Siemens S7 1200. Yang ketiga ada large PLC, yaitu sampai 1000 input outputnya sampai 1024 untuk industri besar dan kompleks. Contohnya seperti Siemens S7 400, Allen Bradley
control log 9. Menurut sistem input atau output, fixed input atau output, jumlah input-output bawaan tidak bisa diperluas. Modular input output bisa ditambah modul input output komunikasi sesuai kebutuhan. Menurut aplikasi general PLC untuk otomasi umum. Yang kedua, special purpose PLC dirancang khusus misalnya untuk motion control atau safety. Berikutnya ada spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Yang pertama ada PLC Schneider. Tipenya yaitu tegangan suplainya 100 sampai 240 volt AC atau 24 volt DC. Input atau outputnya kurang lebih 14 input digital dan kurang lebih 10 output relay atau transistor. Memorinya bisa kurang lebih 128 KB program. Komunikasinya Ethernet, Modbus, dan ekspansinya bisa ditambah modul input atau output dan kartu SD. Adapun aplikasinya adalah ada mesin industri kecil, menengah, otomasi dan pabrik. Dan yang kedua PLC Omron. Memori pengguna sampai 100K steps. Jumlah input output bitsnya kurang lebih 2560 bits. Dimensi CPU 90 mm dikali 65 mm dikali 49 mm. Konsumsi dayanya 5 volt DC, kira-kira 0,42. Kemudian ada yang ketiga PLC Mitsubishi. Tegangan suplainya 100 sampai 240 volt AC atau 24 volt DC tergantung dari tipenya. Input atau outputnya mulai dari 16 hingga 100. Tipe outputnya relay atau transistor. Memori programnya kurang lebih 64K step. Komunikasinya RS232, RS485 Ethernet. Adapun aplikasinya yaitu otomasi mesin, manufaktur, dan industri skala menengah dan besar. Yang keempat ada PLC Allen yang memori programnya yaitu sampai 750 KB. Komunikasinya Ethernet atau IP dan RS232. Input outputnya hingga 32 input dan 32 output. Power supply-nya 24 volt DC. Slot SD-nya untuk backup program. Dan yang kelima PLC ABB. Memori programnya hingga 512 KB tergantung dari tipenya. Komunikasinya Ethernet. Input atau outputnya hingga kurang lebih 320 digital dan kurang lebih 160 analog dengan expans. Power supply-nya 24 volt DC. Varian AC500 XC tahan suhu ekstrim sampai minus 40 derajat sampai 70 derajat Celcius. Kelembapan, getaran, dan debu. Yang keenam ada PLC Delta. Memori programnya 16K sampai 128K tergantung serinya. Input outputnya hingga kurang lebih 1000 titik. Komunikasinya RS232, RS485, dan Ethernet Modbus. Output pulsa kecepatan tinggi sampai 500 kWh. Power supply-nya 24 volt DC. Adapun prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa. Yang pertama, arah putaran motor ditentukan oleh urutan fasa. Yang kedua, forwards atau maju, motor berputar dengan urutan fasa normal RST. Reverse yaitu mundur, motor berputar berlawanan dengan menukar dua fasa, misal RTS atau STR. Dikendalikan dengan dua konduktor yaitu forwards dan reverse plus interlock agar tidak aktif bersamaan. Baik,
Kemudian teman-teman, di sini saya akan menjelaskan wiring rangkaian dayanya. Adapun bahan yang digunakan dan alat yaitu bahan yang pertama ada motor induksi 3 fasa, ada MCB atau MCCB, kontaktor forward dan reverse, thermal overload relay atau proteksi beban lebih, ada plus button yaitu push button start forward, start reverse dan stop, ada kabel listrik atau power dan control, ada terminal block dan rel din, dan lampu indikator sebagai opsional, dan alatnya yaitu obeng plus dan minus, tang potong dan tang kupas kabel, tang kombinasi dan tang crimping, multimeter atau avometer, isolasi listrik, dan obeng test pen. Nah, di sini wiring rangkaian dayanya yaitu menggunakan 3 sumber yaitu RST. Nah, ketika kita ingin memutar forward motor atau usaha jarum jam, di sini sumber langsung masuk ke MCB atau circuit breaker dan masuk ke kontaktor forwards dan masuk ke tor lalu ke motor, dan motor akan berputar secara searah jarum jam. Ketika kita ingin memutar motor berlawanan arah jarum jam atau reverse, kita perlu menukar dua fasanya. Ya, nah di sini saya akan mengubah fasa RTS yang dimana fasa R ke P1, fasa S ke S, dan fasa T ke R. Kemudian saya akan menjelaskan wiring rangkaian kontrolnya. Nah, kita bisa lihat yang ada di atas ini, kabel-kabel yang di atas adalah sebagai kabel input dan yang di bawah sebagai kabel output. Nah, kita bisa lihat di mana kita menggunakan arus 220 volt AC. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat sumber terhubung ke L1 dan L1 terhubung ke COM, dan L2N terhubung langsung ke kontaktor reverse dan kontaktor forwards terhubung ke keluarannya. Nah, kita bisa lihat di sini PB star terhubung ke 01 dan masuk ke minus, dan seperti juga PB stop dan PB reset. PB stop masuk ke 03, input 03, dan PB reset masuk ke input 05, dan COM itu keluaran input COM ke positif ke PLC. Nah, kita bisa lihat di sini yang terhubung ke PLC ada L1, minusnya terhubung ke L1 dan positifnya terhubung ke L2 atau netral. Nah, dan buzzer terhubung ke 06 dan masukkan forward kontaktor terhubung ke 07, sedangkan reverse terhubung ke 06. Nah, kemudian di sini ada tabel input atau output. Yang pertama ada PB star, IO type, tipenya itu digital input, addressnya itu 0.01, push button normally open untuk mengaktifkan sistem. Yang kedua PB stop, IO nya yaitu digital input, addressnya 0,0.03, yaitu push button normally open untuk menghentikan sistem. Yang ketiga ada PB reset, IO type nya itu digital input, addressnya 0,05,
Kegunaannya push button normally open untuk mereset sistem. Yang keempat ada kontaktor forwards yang IO-TP-nya itu digital output yang addressnya 100.07, yaitu kontaktor 220 volt AC untuk memutar motor forwards atau searah jarum jam. Yang kelima ada kontaktor reverse, IO-TP-nya itu digital output, addressnya 100.6, itu kontaktor 220 volt AC untuk memutar motor reverse atau berlawanan arah jarum jam. Yang keenam ada buzzer, IO-TP-nya ada digital output, addressnya itu 105, yaitu buzzer home 220 volt AC untuk indikator alarm. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada gambar komponen-komponen yang setelah dirangkai. Mohon maaf, di sini gambarnya agak berantakan karena pas dirangkai kita mengejar waktu dan bersamaan kelas lain yang sedang praktek. Nah, kemudian di sini ada ladder diagramnya. Bagaimana cara kerja ladder diagram ini? Yaitu yang pertama kita menekan PB start atau plus button start. Nah, ketika kita sudah menekan PB start, otomatis PB start ini akan menutup. Kemudian arus langsung masuk menuju ke emran atau mengaktifkan emran. Kemudian ada kontak dari emran ini juga akan ikut otomatis aktif. Nah, seperti pada gambar ini, semua yang sama, semua kontak yang sama itu akan aktif. Kemudian ketika plus button start dilepas, di sana arus akan tetap masuk ke emran, di mana melalui kontak yang ada di bawahnya. Nah, kemudian arus masuk melalui ke timer 0, yang dimana aktif selama 8 detik, berhitung mundur selama 8 detik. Kemudian arus juga akan masuk ke plus button yang di bawah ini, menuju ke coil kontaktor forwards, yang dimana aktif selama T0 ini atau timer 0 ini berhitung mundur. Kemudian setelah berhitung mundur, otomatis anak kontak ini akan aktif. Kontaknya ini. Nah, di sini dia langsung akan menutup dan T1 akan mulai berhitung mundur. Nah, setelah ini berhitung mundur, kemudian anak kontak daripada T1 ini otomatis akan aktif, dan dimana di sini akan tertutup dan menutup, dan kemudian arus langsung masuk ke coil kontaktor reverse, dan dia akan aktif selama T2 ini aktif berhitung mundur selama 5 detik. Yang setelah aktif selama 5 detik, anak kontaknya juga akan langsung otomatis berubah, yang dimana kontak T2 akan aktif untuk menutup, dan otomatis kontak ini itu akan membuka. Setelah ini terbuka, otomatis coil kontaktor reverse ini
sudah tidak mendapatkan arus karena sudah tidak dialiri alur arus, karena T2 telah berhitung mundur selama 5 detik. Kemudian T3 aktif, hitung mundur selama 3 detik, dan setelah itu setelah T3 aktif, maka anak kontaknya akan langsung menutup, kemudian arus langsung masuk ke counter, yang dimana counter ini telah diatur 3 kali putaran atau 3 kali siklus ini berulang. Nah, setelah rangkaian ini berulang selama atau sebanyak 3 kali putaran, maka counter ini akan mengaktifkan karena counter ini otomatis akan menutup anak kontaknya, harus masuk menuju ke buzzer, dan buzzer ikut menyala, pertanda bahwa rangkaian ini atau siklus ini berputar selama 3 kali atau sukses. Kemudian bagaimana untuk mengulang siklus ini kembali, yaitu kita menekan PB start menekan PB reset. Ini akan tertutup dan kemudian siklus ini akan berulang kembali sebanyak 3 kali atau seperti yang di awal tadi. Kemudian di mana untuk menghentikan siklus ini, yaitu kita menekan PB stop, dan otomatis siklus ini akan berhenti, harus masuk ke counter, menandai bahwa siklus ini kita berhentikan melalui PB stop. Nah, di sini kemudian ada timing table. Pada saat di waktu 0, kontaktor forwards ini aktif selama 8 detik, dan kontaktor reverse itu tidak aktif. Dan setelah menghitung mundur selama 8 detik, posisi kontaktor forwards dan reverse ini akan mati selama 5 detik. Setelah hitung mundur selama 5 detik, akan berpindah ke waktu 2, di mana kontaktor forwards mati dan reverse menyala, dan berhitung mundur selama 8 detik. Kemudian pindah ke kontaktor 3 atau timer 3, yang dimana kontaktor forwards itu mati dan kontaktor reverse juga mati selama 5 detik, dan siklus ini akan berputar sebanyak 3 kali. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja tadi yang dapat saya jelaskan. Mohon jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Asmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.